Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tri Widayati Putri, SSI, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah matematika dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai integral. Sebelumnya, perkenalkan, saya Sri Rahayu dari Prodi BDP. Adapun teman-teman kelompok saya yaitu Ramhadani dari Prodi BDP, Nur Aisyah dari Prodi BDP, Iksan dari Prodi BDP, dan Herianto dari Prodi BDP. Adapun topik-topik yang akan kami bahas mengenai integral yaitu definisi integral, rumus integral, sifat integral, integral tak tentu, dan integral tentu. Bentuk dan teknik penyelesaian integral mulai dari integral pecahan, integral eksponensial, integral substitusi, integral parsial, tabel integral, beberapa contoh soal integral. Baik, langsung saja kita ke topik pembahasan. Definisi integral. Integral secara sederhana dapat disebut sebagai inverse atau kebalikan dari operasi turunan. Integral dibedakan menjadi dua, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Integral tak tentu merujuk pada definisi integral sebagai inverse atau kebalikan dari turunan. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Rumus integral. Misalkan terdapat suatu fungsi sederhana ax pangkat n, integral dari fungsi tersebut adalah integral kx pangkat n dx sama dengan k per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 tambah c, di mana k adalah koefisien, x adalah variabel, n adalah pangkat atau derajat dari variabel, c adalah konstanta. Misalkan terdapat suatu fungsi fx, jika kita akan menentukan luas daerah yang dibatasi oleh grafik fx, maka dapat ditentukan dengan integral tepi atas b tepi bawah a fx dx, dengan a dan b merupakan garis vertikal atau batas luas daerah dihitung dari sumbu x. Misalkan integral dari fx disimbolkan dengan fx, atau jika dituliskan integral fx dx sama dengan fx, maka integral tepi atas b tepi bawah a fx dx sama dengan fb dikurang fa, di mana a dan b adalah batas tepi bawah dan batas tepi atas integral. Fx adalah persamaan kurva, fx adalah luas di bawah kurva fx. Sifat integral. Yang pertama, integral tepi atas a tepi bawah a fx dx sama dengan 0. Yang kedua, integral tepi atas b tepi bawah a fx dx sama dengan negatif integral tepi atas a tepi bawah b fx dx. Yang ketiga, integral tepi atas b tepi bawah a k fx dx sama dengan k integral tepi atas b tepi bawah a fx dx. Yang keempat, integral tepi atas b tepi bawah a fx tambah gx dx sama dengan integral tepi atas b tepi bawah a fx dx tambah integral tepi atas b tepi bawah a gx dx. Yang kelima, integral tepi atas b tepi bawah a fx dikurang gx dx sama dengan integral tepi atas b tepi bawah a fx dx dikurang integral tepi atas b tepi bawah a gx dx. Jika a lebih kecil dari b dan b lebih kecil dari c, maka integral tepi atas c tepi bawah a fx dx sama dengan integral tepi atas b tepi bawah fx dx tambah integral tepi atas c tepi bawah b fx dx. Integral tak tentu. Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, integral tak tentu merupakan suatu kebalikan dari turunan. Kalian dapat menyebutnya sebagai anti turunan atau anti derivatif.
Integral tak tentu dari suatu fungsi menghasilkan fungsi baru yang belum memiliki nilai yang tentu, karena masih terdapat variabel dalam fungsi baru tersebut. Bentuk umum integral tentu. Integral f dalam kurung x balas kurung dx. Rumus integral tak tentu. Integral f dalam kurung x balas kurung dx sama dengan f dalam kurung x balas kurung ditambah c. Keterangan f kecil dalam kurung x sama dengan persamaan kurva. F besar dalam kurung fx sama dengan luasan di bawah kurva f kecil dalam kurung x balas kurung c sama dengan konstanta. Contoh integral tak tentu. Integral 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 2 dx sama dengan 3 per 2 ditambah 1 x pangkat 2 ditambah 1 dikurang 2 per 1 ditambah 1 pangkat x 1 ditambah 1 ditambah 2 per 1 x pangkat 0 ditambah 1 ditambah c sama dengan x pangkat 3 dikurang x pangkat 2 ditambah 2x ditambah c. Integral tentu. Integral tentu didefinisikan sebagai jumlahan suatu daerah yang dibatasi kurva atau persamaan tertentu. Perbedaan dari integral tak tentu, integral tentu memiliki nilai tentu karena batas yang ditentukan sudah jelas. Rumus integral tentu. Integral AB f dalam kurung x balas kurung dx sama dengan f dalam kurung b balas kurung dikurang f dalam kurung a balas kurung. Keterangan f kecil dalam kurung x sama dengan persamaan kurva a, b sama dengan batas bawah dan batas atas integral b dalam kurung f, f dalam kurung a sama dengan nilai integral untuk x sama dengan b dan x sama dengan a. Beberapa bentuk dan teknik penyelesaian integral. Integral pecahan. Fungsi pecahan dapat didefinisikan sebagai f dalam kurung x atau g dalam kurung x. Penyelesaian integral fungsi pecahan dapat dilakukan dengan memecah fungsi yang kompleks menjadi beberapa fungsi yang lebih sederhana, seperti contoh berikut. Integral 1 per x pangkat 2 dikurang 1 dx. Penyelesaian integral tersebut yaitu sebagai berikut. Integral 1 per x pangkat 2 dikurang 1 dx sama dengan integral 1 per dalam kurung x ditambah 1 balas kurung dalam buka kurung x dikurang 1 tutup kurung dx. Fungsi pecahan tersebut dapat dipisah menjadi 1 per dalam kurung x ditambah 1 buka kurung x dikurang 1 tutup kurung sama dengan a per x ditambah 1 ditambah b per x dikurang 1 a per x ditambah 1 ditambah b per
X dikurang 1 sama dengan A dalam kurung X dikurang 1 ditambah B dalam kurung X ditambah 1 per dalam kurung X ditambah 1 dalam kurung X dikurang 1 dalam kurung A ditambah B X ditambah B dikurang A sama dengan 1 sehingga B dikurang A sama dengan 1 dan A ditambah B sama dengan 0 didapatkan B sama dengan 1/2 dan A sama dengan 1 min 1/2. Maka dengan menggunakan sifat integral diperoleh integral min 1/2 per X ditambah 1 ditambah 1/2 per X dikurang 1 dx sama dengan 1/2. 2. Integral eksponensial. Fungsi eksponensial biasanya dinotasikan dengan EX. Beberapa konsep dasar yang harus dipelajari dalam integral eksponensial, yaitu rumus integral eksponensial. Yang pertama, integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Yang kedua, integral E pangkat Kx sama dengan 1/K E pangkat X tambah C. 3. Integral K pangkat X dx sama dengan K pangkat X per 1NK tambah C. Keterangan EX, EKX itu fungsi eksponensial, sedangkan C itu konstanta. 3. Integral substitusi. Beberapa permasalahan atau integral suatu fungsi dapat diselesaikan dengan integral substitusi jika terdapat perkalian fungsi dengan salah satu fungsi merupakan turunan fungsi yang lain. Perhatikan contoh berikut. Integral 2x sin dalam kurung 1/2 X pangkat 2 tambah 3 tutup kurung dx. Kita misalkan U sama dengan 1/2 X2 tambah 3. Maka du atau dx sama dengan X. Sehingga X dx sama dengan du. Persamaan integral substitusinya menjadi integral 2x sin dalam kurung 1/2 X pangkat 2 tambah 3 tutup kurung dx sama dengan integral 2 sin U du sama dengan min 2 cos U tambah C sama dengan min 2 cos dalam kurung 1/2 X2 tambah 3 tutup kurung tambah C. Integral parsial. Integral parsial biasa digunakan untuk menyelesaikan integral dari perkalian dua fungsi. Rumus integral parsial. U kali df sama dengan uv kurang v kali du. Keterangan u, v sama dengan fungsi du, df sama dengan turunan dari fungsi u dan turunan dari fungsi v. Tabel integral. Berikut akan disajikan beberapa integral tak tentu yang lain. Integral fungsi sin x dx hasil integral minus cos x tambah c cos x dx sin x tambah c tan x dx min sec x tambah c 1 per akar 1 kurang x2 dx arc sin x tambah c 1 per 1 tambah x pangkat 2 dx arc tan x tambah c 1x per akar x2 kurang 1 dx arc sec x tambah c sin x dx cos x tambah c cos x dx sin
X tambah C. Contoh soal integral. Selesaikan integral berikut. Contoh yang pertama yaitu integral X tambah 2 dikali X kurang 1 dx. Contoh yang kedua integral 1 per X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 dx. Contoh yang ketiga integral X xe pangkat min X dx. Contoh yang keempat integral sin X cos pangkat 3 X dx. Contoh yang kelima integral tepi atas 2 tepi bawah 1 X pangkat 2 ditambah 3 dx. Pembahasan dari soal nomor 1. Integral X tambah 2 dikali X kurang 1 dx itu sama dengan integral X pangkat 2 ditambah X dikurang 2 dx. Menghasilkan 1/3 X pangkat 3 ditambah 1/2 X pangkat 2 dikurang 2X tambah C. Pembahasan yang soal kedua. Integral 1 per X pangkat 2 dikurang X dikurang 6 dx itu 1 per X pangkat 2 dikurang X tambah 6 menghasilkan 1 per X dikurang 3 dikali X tambah 2 sama dengan A per X dikurang 3 ditambah B per X tambah 2. A dikali X tambah 2 tambah B X dikurang 3 sama dengan 1. A tambah B dikali 2A dikurang 3B sama dengan 1. Diperoleh A sama dengan 1/5 dan B sama dengan negatif 1/5. Integral 1 per X pangkat 2 dikurang X kurang 6 dx sama dengan 1/5 integral 1 per X dikurang 3 dx dikurang integral 1 per X tambah 2 dx sama dengan 1/5 in nilai mutlak X kurang 3 tambah C1 kurang in nilai mutlak X tambah 2 dikurang C2 menghasilkan 1/5 in nilai mutlak X kurang 3 dikurang 1/5 in nilai mutlak X tambah 2 tambah C dengan C sama dengan 1/5 C1. Pembahasan untuk soal nomor 3 di mana soalnya integral xe pangkat min X dx dapat diselesaikan dengan menggunakan integral parsial. Misal U sama dengan X maka du sama dengan dx. dv sama dengan E pangkat X dx maka V sama dengan integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X. Sehingga integral U dv sama dengan U dikali V dikurang integral V du sama dengan xe pangkat X dikurang integral E pangkat X dx sama dengan xe pangkat X dikurang E pangkat X tambah V sama dengan E pangkat X dikali X kurang 1 tambah C. Pembahasan untuk soal nomor 4 di mana soalnya itu integral sin X cos pangkat 3 X dx. Misal U sama dengan cos X maka du sama dengan negatif sin X. Dengan menggunakan konsep integral substitusi diperoleh integral sin X cos pangkat 3 X dx sama dengan integral dikurang U pangkat 3. du sama dengan negatif 1/4 U pangkat 4 tambah C sama dengan negatif 1/4 cos pangkat 4X tambah C. Dan untuk soal yang terakhir yaitu soal nomor 5 di mana soalnya integral tepi atas 2 tepi bawah 1 X pangkat 2 tambah 3 dx. 1/3 X pangkat 3 tambah 3X tambah C dengan batas atas 2 dan batas bawah 1 sehingga 1/3 dikali 2 pangkat 3 tambah 3 kali 2 dikurang 1/3 kali 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 menghasilkan 8/3 tambah 6 dikurang 1/3 dikurang 3 menghasilkan 16/3. Baik, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.